Assalamualaikum sahabat Zona Film. Pesawat ini terpaksa sob harus melakukan pendaratan darurat karena sistem kelistrikan pesawat mati total akibat tersambar petir. Meski sang pilot berhasil mendaratkan pesawat ini dengan selamat, namun sayangnya ketegangan belumlah berakhir karena ternyata salah satu dari penumpang adalah seorang kriminal brutal yang baru saja tertangkap polisi. Dan bukan hanya itu sob, ketegangan pun semakin bertambah saat mereka menyadari jika ternyata mereka mendarat di sebuah pulau terpencil yang dihuni oleh komplotan pemberontak kejam yang biasa mencuri turis asing untuk diperjualbelikan. Dan parahnya lagi, saking brutalnya komplotan ini, pihak pemerintah setempat pun enggan berurusan dengan mereka. Terus gimana atuh dengan nasib pilot, pramugari dan juga para penumpang lainnya? Apakah mereka akan selamat atau malah habis dibantai oleh para pemberontak brutal? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan sang tokoh utama kita, yaitu seorang pilot senior bernama Brodie Torrance yang terlihat sedang melakukan video call kepada putrinya Daniela yang saat ini sedang menunggunya di Hawaii untuk merayakan tahun baru bersama. Dan kebetulan saat ini Brodie memang akan melakukan penerbangan ke Hawaii dengan membawa beberapa penumpang. Namun karena dalam penerbangannya kali ini Brodie harus transit terlebih dahulu di Bandara Tokyo, maka Brodie pun memberitahu Daniela jika dia akan datang terlambat. Setibanya di dalam pesawat, Brodie pun mendapat laporan dari seorang kopilot bernama Samuel Dell terkait akan adanya cuaca buruk pada jalur yang akan mereka lalui, tepatnya di atas Laut Cina Selatan. Mengetahui hal itu, Brodie pun berinisiatif untuk mengambil jalur alternatif lain yang lebih aman meskipun jarak tempuhnya jadi semakin jauh. Namun petugas operator menekankan agar mereka tetap menggunakan rute yang lebih pendek dengan alasan untuk menghemat konsumsi bahan bakar. Terlebih penumpang yang ada saat ini adalah hanya berjumlah 14 orang saja. Karena itulah jika memilih jalur yang lebih jauh, maka bahan bakar akan lebih boros dan itu bisa merugikan maskapai mereka. Tak lama kemudian, Bonnie yang merupakan ketua pramugari pun melaporkan jika ada seorang polisi yang ingin bertemu dengan Brodie. Ternyata sopa polisi yang sedang ditugaskan untuk membawa seorang buronan bernama Louis Gasper yang merupakan tersangka pembunuhan yang sempat kabur ke Bali bermaksud meminta izin untuk ikuti pesawatnya Brodie hingga mereka sampai di Bandara Tokyo. Setelah memastikan jika buronan itu benar-benar dijaga ketat, akhirnya Brodie pun mengizinkannya. Setelah itu, ke-14 penumpang pun mulai masuk ke dalam pesawat, sementara Gasper dan Pak Polisi duduk di kursi paling belakang. Setelah pesawat lepas landas, semua penumpang pun terlihat santai menikmati penerbangan mereka. Namun saat memasuki daerah badai, setelah sempat mengalami sedikit turbulensi, para penumpang pun mulai panik hingga Brodie pun bergegas menemui para penumpang untuk menenangkan mereka. Lalu saat Brodie hendak kembali ke kokpit pesawat, pesawat pun kembali mengalami turbulensi yang cukup parah hingga kepala Brodie pun sempat terbentur dan berdarah. Dan sesampainya di kokpit, Samuel pun melaporkan bahwa sistem elektronik pesawat mengalami kerusakan dan mati total akibat tersambar petir. Dengan tidak adanya daya listrik, kini sistem komunikasi pesawat pun terputus dan mereka pun kehilangan navigasi hingga terpaksa hanya mengandalkan penglihatan saja untuk melanjutkan penerbangan. Namun untungnya sob, pesawat masih memiliki baterai cadangan yang membuat mesin pesawat masih bisa hidup meskipun hanya bisa bertahan dalam 10 menit saja.
Dan dalam durasi 10 menit itulah, Brody pun berusaha untuk mencari lokasi yang aman demi bisa melakukan pendaratan darurat. Brody juga meminta Samuel untuk melaporkan lokasi mereka setiap 1 menit sekali dengan harapan pangkalan bisa menemukan jejak mereka. Call it out, Deli. 1 minute at a time, okay? Sementara itu, para pramugari dan semua penumpang pun mulai berpegangan dan mengencangkan sabuk pengaman mereka. Come on, baby. Hold tight, hold tight. Lalu saat pesawat mulai menukik tajam, Pak polisi yang ponselnya terjatuh pun dengan nekatnya melepaskan sabuk pengaman dan keluar dari kursinya untuk mengambil kembali ponselnya. Salah satu pramugari mencoba berdiri untuk memperingatkan polisi tersebut. Namun tiba-tiba, sungguh sangat disayangkan sob, mereka berdua harus tewas seketika akibat benturan keras yang disebabkan oleh turbulensi. Setelah melewati badai, kini pesawat pun kembali tenang. Namun sayangnya sob, waktu yang tersisa hanya tinggal 3 menit lagi sebelum baterai cadangannya habis dan mesin pesawat pun akan mati total. Time, 3 minutes. Let's give this our best shot. Dan di saat krusial itulah, untungnya Brody berhasil menemukan daratan hingga dia pun langsung banting setir dan memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di sana. Akhirnya sob, berkat skill dan keberanian Brody, pesawat pun berhasil mendarat dengan selamat. Meskipun saat ini mereka tidak tahu di mana lokasi mereka saat ini. Kemudian semua penumpang pun diminta untuk segera keluar dari dalam pesawat. Sementara Bonnie yang melihat gelagat mencurigakan dari Gasper segera mengambil kunci borgol yang ada di pinggang jenazah Pak polisi. Sementara itu di ruang pusat kontrol, mereka pun mendeteksi jika pesawat Brody terakhir hilang kontak di sebelah barat Filipina. When the plane dipped below 20,000 feet and lost all contact. Lost. All communication stopped. Sementara Bonnie yang melihat gelagat mencurigakan dari Gasper menyerahkan kunci borgolnya kepada Brody. Dan Brody pun meminta mereka untuk tetap waspada dan tetap mengawasi gerak-gerik Gasper. Just keep an eye on him. Keep him separate from the other passengers, okay? Setelah itu, Brody pun menginformasikan kepada semua penumpang bahwa daya utama dan komunikasi pesawat telah mati total karena tersambar petir, yang berarti tidak ada cara untuk meminta bantuan. Namun meski begitu, Brody pun meminta para penumpang untuk tetap tenang, karena dia berjanji bahwa dirinya dan para kru akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari cara supaya bisa mengeluarkan para penumpang dari tempat tersebut. Me and the crew are going to do everything we can to make sure that we get you out of here. Sementara itu di ruang pusat kontrol, mereka pun menghadirkan seorang ahli strategi penanggulangan krisis yang bernama David. Dan di sini, David pun menegur keras si petugas operator yang memaksakan untuk tetap melewati rute berbahaya meski sudah tahu akan terjadi badai. It's airline protocol. It's a hell of a storm. What idiot sent them flying through that? Kemudian terlihatlah Brody dan Samuel yang sedang memeriksa kondisi kelistrikan pesawat. It's fine. Melted. And the transponder? Fell without the power. The essential bus. Dan setelahnya, Brody pun lanjut mengurus jenazah Pak polisi dan juga pramugari. Setelah menyimpan pistol milik polisi, Brody juga memeriksa barang-barang milik Gasper. Dan di sana Brody menemukan pisau lipat milik Gasper yang memiliki logo khas militer. Kemudian Brody dan Samuel pun berusaha untuk memastikan lokasi keberadaan mereka saat ini dengan menghitung jarak serta kecepatan pesawat sejak tersambar petir hingga ke titik pendaratan pesawat. Dan berdasarkan hasil penghitungan, Samuel pun memperkirakan jika lokasi mereka saat ini adalah di Pulau Jolo yang terkenal sangat berbahaya karena dikuasai oleh para kriminal bersenjata yang sangat kejam. Bahkan sob, tidak ada sistem pemerintahan atau polisi yang berfungsi di pulau tersebut. Sementara itu di saat yang bersamaan, seorang penumpang yang merekam tentang situasi di sana pun dengan sengaja mengarahkan kameranya ke arah Gasper hingga Gasper yang tak terima pun mulai mengamuk. Keep me out of your fucking videos! Are you okay?
Kemudian Brody pun bersiap untuk pergi ke sebuah bangunan yang sempat dilihatnya di dalam pesawat dan berharap di sana dia bisa menemukan alat komunikasi seperti telepon atau radio yang bisa digunakan untuk meminta bantuan. I'm hoping they have a phone or a radio. If I can get there, make contact, we could be rescued in hours. Brody juga mengajak Gasper untuk ikut bersamanya dengan pertimbangan Gasper bisa membantu Brody atau jika dia melarikan diri pun setidaknya dia bisa menjauh dari para penumpang yang terlihat takut dengan keberadaannya. Came across your pocket knife. French Foreign Legion. Dan ternyata sob, alasan Brody mengajak Gasper adalah karena Brody mengetahui jika Gasper mantan seorang militer. Dan itu disadari Brody saat dia menemukan pisau lipat milik Gasper yang terdapat simbol militer. Gasper pun menjelaskan bahwa dia sempat tergabung dalam grup komando parasut sampai akhirnya dia harus terlibat dalam sebuah masalah. Group de commandos parachutistes. Paying benefits suck, but Lalu saat dalam perbincangan itu, tiba-tiba saja sob, Gasper pun menghilang entah kemana. Sementara itu di tempat lain, seorang pria melaporkan kepada pimpinan kelompok yang dikenal sebagai Datu Junmar tentang adanya pesawat yang terlihat terbang rendah di atas rumahnya. Seketika itu, Junmar pun segera memerintahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan pesawat itu. Sementara itu, berita tentang hilangnya pesawat Trailblazer 119 pun mulai menyebar. Hingga Daniela yang mendengarnya tentu saja merasa sangat khawatir tentang keadaan ayahnya. Flight 119 sparing no expense. Kemudian di ruang pusat kontrol, David menemukan fakta menarik tentang Brody yang ternyata Brody pernah menjadi anggota angkatan udara khusus dan telah menerbangkan pesawat komersial selama 20 tahun. Namun karirnya kini menurun menjadi pilot yang terbang di rute tingkat ketiga karena dia pernah terlibat masalah dengan penumpang yang rese hingga Brody pun menghajar dan mencekiknya. Can this get any worse? I like this guy. Sementara itu terlihatlah Samuel yang sudah berhasil memperbaiki kelistrikan pesawatnya. Dan di saat yang bersamaan, Brody pun telah tiba di sebuah bangunan yang terbengkalai yang dipenuhi dengan bekas tembakan pada dindingnya. Dan di sana Brody menemukan adanya telepon yang sudah rusak dan mencoba untuk mengaktifkannya kembali. Setelah mengotak-atik kabelnya, akhirnya telepon itu pun menyala. Dan Brody pun langsung menghubungi nomor customer service Trailblazer dan menjelaskan terkait insiden yang sedang terjadi. We've gone down on an island in the Sulu Sea. Namun petugas customer service justru menganggapnya sebagai telepon iseng. Dan hal itu terjadi karena memang sepanjang hari banyak orang yang menelpon dengan informasi tak jelas tentang hilangnya pesawat. Ditambah lagi Brody tidak bisa memberikan nomor rencana karyawannya karena dia tidak membawanya. I'm the captain of Chip. Hello? Kemudian Brody pun mencoba menghubungi Daniela. Hello? Setelah berhasil terhubung, Brody pun meminta Daniela untuk mencatat semua apa yang akan dia katakan. I want you to write what I say and get it to Trailblazer immediately. Okay, I got it. Lalu saat Brody memberitahu jika pesawatnya mendarat di perairan Sulu dekat Pulau Jolo, tiba-tiba setelah Brody melumpuhkan pria yang menyerangnya, tiba-tiba saja dia mendengar suara tembakan. Yang ternyata itu adalah Gasper yang sudah melumpuhkan dua anggota pasukan Datu Junmar dan mengambil senjata mereka. I got a feeling we're gonna see a lot more. Saat mereka hendak keluar dari gedung, mereka pun menemukan kamera dan beberapa paspor yang berserakan. Lalu saat memeriksa rekaman kamera tersebut, mereka pun mengetahui jika para penjahat ini sering menculik orang asing untuk meminta uang tebusan. By tomorrow, they're gonna kill us. Merasa khawatir dengan nasib para penumpang, Brody pun mengajak Gasper untuk kembali ke pesawat menggunakan mobil milik pasukan Datu. Dan sayangnya sob, mereka terlambat karena Datu dan anak buahnya sudah tiba lebih dulu. Para penumpang yang tak tahu apapun mengira jika rombongan yang datang bermaksud untuk membantu mereka. Padahal mereka sudah salah besar karena rombongan ini justru mengancam keselamatan mereka.
Kemudian komplotan penjahat itu pun meminta daftar penumpang dan menanyakan keberadaan kapten pesawat, yaitu Kapten Brody. Where is he? Samuel yang bertanggung jawab pun terpaksa menjelaskan bahwa Brody sedang mencari telepon atau radio untuk meminta bantuan. Lalu saat seorang penumpang merasa panik dan berusaha melarikan diri, sang suami yang tak terima pun mencoba untuk melawan. Namun akhirnya menyaksikan kekejaman itu, Brody yang sudah tak tahan pun ingin segera membantu, namun Gasper menahannya. Setelah itu orang-orang yang masih tersisa pun langsung dibawa pergi, dan Datu pun memerintahkan 2 anak buahnya untuk merampas barang-barang berharga milik para penumpang. Kemudian Brody dan Gasper pun langsung menyerang mereka. Don't fucking move. Brody pun langsung menginterogasi penjahat yang satunya lagi, hingga akhirnya mereka pun mendapatkan informasi bahwa para penumpang sedang dibawa ke sebuah desa, tepatnya ke sebuah gudang yang ada di tepi sungai untuk dibawa pergi ke luar pulau menggunakan perahu. Hey, where's he taking them? Ramdolit village. On the river. Sebagai kapten pilot yang bertanggung jawab, Brody pun bermaksud untuk pergi ke desa tersebut demi menyelamatkan para penumpang. Namun sebelumnya, Brody pun memasuki pesawat terlebih dahulu untuk meninggalkan pesan bagi siapa saja yang berhasil menemukan pesawatnya. Saat di dalam pesawat, Brody pun menyadari jika ternyata daya pesawat kini sudah menyala berkat perbaikan dari Samuel. Brody pun kemudian memeriksa jalur ke desa tersebut, dan setelahnya dia pun meninggalkan pesan di seragamnya. Setelah Gasper menghabisi penjahat yang tersisa, mereka berdua pun langsung bergegas menuju ke desa yang dimaksud. Sementara itu, pihak maskapai pun berhasil mengidentifikasi lokasi jatuhnya pesawat berkat laporan dari Daniela. Dan saat mengetahui jika pesawatnya berada di sekitar Pulau Jolo yang terkenal berbahaya, David pun langsung memerintahkan sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Selbeck untuk pergi ke Pulau Jolo demi membantu Brody dengan dibekali uang dana darurat sebanyak $500 juta. Good boys. Good now. Sementara itu, para penumpang yang sedang disekap di sebuah desa pun dipaksa untuk menyebutkan nama dan negara mereka. Dan para penjahat itu pun merekamnya dengan tujuan untuk meminta tebusan ke negara mereka masing-masing. Name! Country! Brady Taylor, American. Matt Sinclair, American! Sampo Dali, Hong Kong. Dan di saat yang bersamaan, para tentara bayaran pun sudah tiba di lokasi tempat pesawat mendarat. Trailblazer CP, this is Shellback 6. How copy? Setelah melaporkan kondisi keadaan pesawat yang sepi tanpa adanya kru pesawat dan para penumpang, mereka pun langsung memeriksa isi pesawat dan menemukan 2 mayat serta pesan dari Brody yang disertai dengan titik koordinatnya. Trailblazer C may have a hostage situation on our hands. Sementara itu, Brody dan Gasper berhasil menemukan perahu yang mereka curigai akan digunakan untuk membawa para penumpang keluar dari Pulau Jolo. Lalu secara diam-diam, mereka pun bersiap untuk menghabisi 2 musuh yang sedang mengisi bensin ke perahu mereka. Setelah melihat komplotan Datu yang sedang menjaga sebuah gudang, mereka pun segera menyelinap dari belakang untuk menyelamatkan para penumpang. Kemudian Brody pun mengambil kunci dari penjaga yang telah dihabisi Gasper. Dan saat Brody sedang membuka pintunya, Gasper pun menghabisi 1 penjaga lainnya. Setelah berhasil melepaskan para penumpang, mereka pun segera melarikan diri dengan menggunakan bis milik Datu. Namun sayangnya sob, akses jalan yang akan dilalui terhalang oleh para penjaga. Dan Gasper juga ragu untuk menyerang mereka, karena jika Gasper menembak, itu akan menarik perhatian penjaga lainnya. Di situasi yang sulit itu, Brody yang merasa bertanggung jawab atas keselamatan para penumpang pun bermaksud mengalihkan perhatian mereka dengan nekat menyerahkan dirinya.
Brody rela menjadi umpan agar yang lainnya bisa melarikan diri dengan aman karena dia merasa jika Datu tidak akan berani membunuhnya. Karena Brody adalah seorang kapten pilot yang pastinya bagi mereka Brody memiliki harga yang cukup tinggi jika ditukarkan dengan uang tebusan. Maka dengan berani Brody pun mulai menjalankan aksinya. Speak to Junmar. Tapi ternyata Sob, Brody telah membuat kesalahan besar. Karena saat dihadapkan pada Datu Junmar, si Datu pun malah menyuruh adiknya untuk menghabisi Brody. Untungnya Sob, kelompok Shellback datang di saat yang tepat. Mereka pun menyerang komplotan Datu Junmar dan mengawal bus yang membawa para penumpang keluar dari tempat itu. Who are you guys? John Isaac, Mo Willis, and Lake. The Trailblazers forward advanced crew on this. Mereka semua akhirnya berhasil kabur dengan selamat berkat bantuan dari Shellback. Namun ia mengatakan jika penjemputan akan datang 24 jam lagi dan dia pun ragu apakah mereka bisa bertahan dari banyaknya anak buah Datuk yang akan memburu mereka. 24 hours. Now we did bring an emergency fund. We just became the rescue team. Brody yang tahu jika Samuel telah berhasil memperbaiki pesawatnya, berencana untuk langsung membawa para penumpang pergi dari pulau itu tanpa harus menunggu bantuan datang. Di tempat lain, kematian adiknya membuat Datu sangat marah dan akan mengejar Brody untuk membalas dendam. Sementara para penumpang sedang diarahkan untuk naik ke dalam pesawat, Brody pun melakukan beberapa pemeriksaan terlebih dahulu karena ada kemungkinan jika pesawat mengalami kerusakan di beberapa bagian. Lalu saat komplotan Datu mulai berdatangan, Brody pun meminta Shellback untuk menahan mereka karena Brody harus memperbaiki rem pesawat terlebih dahulu. Got it. Satu persatu musuh pun berhasil mereka lumpuhkan. Setelah berhasil memperbaiki rem pesawat, Brody pun meminta pasukan Shellback untuk masuk ke dalam pesawat maksimal 2 menit setelah mesin dinyalakan. Namun Gasper mengatakan jika dia tidak akan ikut pergi karena dia tidak ingin kembali ke penjara. You too, my Kapitan. Saat hendak menuju ke pesawat, Brody pun sempat tertembak di kakinya. Namun dia masih bisa bertahan hingga berhasil masuk ke dalam pesawat. Avionics still shot. Kemudian Brody pun melapor ke kantor pusat bahwa pesawat akan terbang tanpa radar, tanpa navigasi, dan hanya bisa terbang sejauh 400 km saja. Maka dari itu, Brody ingin dibantu pengarahan dan juga ditunjukkan tempat untuk mendarat di tempat terdekat yang aman dari komplotan para penjahat. Setelah pesawat berhasil dihidupkan dan bersiap untuk lepas landas, Shellback beserta pasukannya pun diminta untuk segera naik ke dalam pesawat. Sementara Gasper kabur ke dalam hutan dengan membawa uang darurat. Sementara itu musuh yang ada di sana pun hanya tersisa Datu dan satu anak buahnya saja yang kini sedang menghalangi jalur pesawat dengan bersiap untuk menembakkan peluncur roket. Namun untungnya Sob, Gasper kembali muncul di saat yang tepat dan berhasil mencegahnya. Lalu saat Datu mengambil senjata peluncur roket dan akan menembak pesawat, pesawat yang berhasil lepas landas pun tidak bisa bertahan lama di udara karena adanya kerusakan mesin akibat serangan sebelumnya. Kemudian Brody pun diminta untuk mendarat di sebuah pulau yang tak jauh dari lokasinya. Dan dengan adanya kerusakan di beberapa bagian, Brody pun harus melakukan pendaratan darurat lagi.
Congratulations, everyone. Dan lagi-lagi sob, dengan kemampuan yang dimilikinya, Brody pun berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Polisi dan petugas medis pun segera memberikan bantuan. Seluruh penumpang pun mengucapkan terima kasih kepada Brody yang terus berjuang demi keselamatan mereka. Good job, Dewey. It's been an honor. Thank you so much. Kemudian Brody yang terluka pun terlihat menelpon Daniela untuk meminta maaf karena keterlambatannya. Dan dari sosok Brody ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa meskipun dihadapkan dengan berbagai kesulitan yang datang silih berganti, percayalah layaknya masalah yang selalu hadir beriringan dengan solusinya. Begitupun dengan kesulitan yang senantiasa akan datang satu paket dengan berbagai kemudahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusro." Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat kelima.